Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kepoin Islam yang beriman, sebagaimana kita ketahui, kita adalah umat Nabi Muhammad SAW dan beliau adalah Nabi terakhir yang diutus ke muka bumi. Lantas, adakah yang menjadi hal khusus yang hanya dimiliki oleh Rasulullah? Simak kisahnya hanya di sini. Sebelum lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan video dan info terbaru dari channel YouTube Kepoin Islam. Para sahabat mendengar hadis dari Rasulullah di Mekah, Madinah, dan berbagai tempat lain yang pernah didatangi beliau, baik untuk berperang maupun sekedar singgah di situ, yakni di Arafah, di Mina, dan di daerah lainnya. Bahkan kalangan jin juga mendengar Al-Quran dari Nabi SAW saat beliau membacanya bersama para sahabat di Uqas. Mereka datang menemui beliau dan bertanya tentang berbagai perkara. Suatu malam, Nabi pernah mengadakan pertemuan dengan para jin yang disaksikan oleh Abdullah bin Mas'ud. Hanya saja, Ibnu Mas'ud tidak langsung bertemu dengan mereka. Sahabat itu menunggu Rasulullah di sebuah tempat yang sengaja beliau pagari agar tidak terkena gangguan. Sebagian di antara kalangan jin Nasibain ini masuk ke dalam Islam. Semoga Allah meridhoi mereka. Jibril pernah datang menemui Rasulullah dalam wujud seorang laki-laki. Lalu Jibril berbicara dengan beliau tentang Islam, iman, dan ihsan, serta tanda-tanda hari kiamat. Kemudian, berapakah jumlah kaum muslimin ketika Rasulullah wafat? Al-Imam Abu Abdullah Asy-Syafi'i mengatakan, jumlah kaum muslimin pada saat Rasulullah wafat adalah 60.000 orang. 30.000 berada di Madinah dan 30.000 sisanya berada di tempat lain. Al-Hafiz Abu Zur'ah Ubaidillah bin Abdul Karim Ar-Razi menyatakan, ketika Rasulullah wafat, tercatat lebih dari 100.000 orang yang telah melihat dan mendengar dari beliau. Al-Hafiz Abu Abdullah Muhammad bin Abdullah Al-Hakim An-Naisaburi berkata, ada 4.000 sahabat yang telah meriwayatkan hadis dari Rasulullah. Ibnu Katsir berkomentar, para ulama hadis telah mengumpulkan nama-nama para sahabat dalam karya-karya mereka secara terpisah, seperti Al-Bukhari pada awal kitab At-Tarikhul Kabir, juga Ibnu Abi Kaitamah, Al-Hafiz Abi Abdillah bin Mandah, Al-Hafiz Abu Nuaim Al-Asbahani, dan Syekh atau Al-Imam Abu Umar bin Abdul Bar, serta para imam lainnya. Abu Muhammad bin Hazm juga telah mengumpulkan nama-nama para sahabat dalam sebuah kitab tersendiri, yang beliau rangkum dari kitab yang disusun oleh Imam Baqi bin Mukhallad Al-Andalusi. Beliau mencantumkan satu persatu hadis-hadis yang telah mereka riwayatkan. Kami akan membahas persoalan ini secara detail dalam sebuah pasal khusus, insyaallah, dan kami akan menambahkan beberapa bahasan yang dianggap perlu untuk disertakan. Jika Allah yang Maha Mulia dan yang Maha Pemberi memberikan kemudahan, kami akan menyebutkan musnad-musnad dan sunan-sunan yang memuat hadis-hadis yang diriwayatkan oleh tiap-tiap sahabat. Kami juga akan mengulas dan menjelaskan kedudukan setiap hadis tersebut, sahih atau dhaif, insyaallah. Hanya kepada Allah kita menggantungkan kepercayaan dan hanya kepadanya kita bertawakal. Tiada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah yang Maha Perkasa dan Maha Bijaksana. Selanjutnya, ada hal yang menjadi kekhususan Rasulullah yang tidak dimiliki oleh para nabi lainnya. Disebutkan dalam kitab As-Sahihain dari Jabir bin Abdullah bin Amr bin Haram Al-Ansari. Ia menceritakan bahwa Rasulullah bersabda, aku telah diberi 5 perkara yang tidak diberikan kepada seorang nabi pun sebelumku. Yang pertama, aku ditolong dengan rasa takut yang menghinggapi musuh-musuhku dari jarak sebulan perjalanan. Yang kedua, bumi ini dijadikan bagiku sebagai tempat sujud dan alat bersuci. Maka di mana saja seseorang dari umatku mendapati waktu salat telah tiba, hendaklah dia mengerjakannya. Yang ketiga, dihalalkan bagiku harta rampasan perang yang belum pernah dihalalkan bagi seorang nabi pun sebelumku. Yang keempat, diberikan kepadaku hak untuk memberikan syafaat. Dan yang kelima, dahulu para nabi diutus hanya kepada kaumnya saja, sedangkan aku diutus kepada seluruh umat manusia.
Maksud sabda Nabi SAW, "Aku ditolong melalui rasa takut yang menghinggapi musuh-musuhku dari jarak sebulan perjalanan," adalah apabila Nabi bermaksud menyerang suatu kaum, maka kaum tersebut akan merasakan takut kepadanya sebulan sebelum beliau menyerang mereka. Kekhususan ini hanya diberikan kepada beliau. Adapun hadis yang diriwayatkan dalam Sahih Muslim tentang kisah turunnya Isa ke bumi, bahwa tidak ada seorang kafir pun yang mendapati nafas beliau melainkan pasti mati, sedangkan nafasnya sejauh pandangan matanya, walaupun kekhususan itu merupakan sifat yang telah dia miliki sebelum diangkat oleh Allah. Namun hal tersebut bukanlah tandingan bagi keistimewaan Nabi SAW. Sebab tatkala Nabi Isa diturunkan ke bumi, dia tetap menjadi salah seorang umat Muhammad yang berkewajiban untuk menjalankan hukum syariatnya, dan Isa tidak menerima wahyu lain yang bertentangan dengan syariat Muhammad SAW. Makna sabda Nabi, "Dijadikan bagiku bumi ini sebagai tempat sujud dan alat bersuci," adalah seperti yang disebutkan di dalam sebuah hadis riwayat oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. Sesungguhnya orang-orang sebelum kita tidak boleh sholat di rumah, mereka harus mengerjakannya di tempat-tempat ibadah mereka. Sabda beliau, alat bersuci, maksudnya adalah alat atau sarana untuk tayamum. Bertayamum tidak dikenal oleh umat sebelum kita, akan tetapi cara bersuci ini disyariatkan bagi Nabi Muhammad SAW dan umat beliau sebagai bentuk kelapangan, rahmat, dan keringanan. Sabda Nabi SAW, "Dihalalkan bagiku harta rampasan perang." Apabila para nabi sebelum beliau mendapatkan harta rampasan perang, mereka mengeluarkan sebagiannya lalu meletakkannya di suatu tempat. Kemudian turunlah api dari langit dan membakarnya. Sabda Nabi SAW, "Diberikan kepadaku hak untuk memberikan syafaat." Yang dimaksud oleh Nabi adalah al-maqamul mahmud atau kedudukan yang terpuji, yang diidam-idamkan orang-orang terdahulu dan sekarang, yaitu sebuah maqam atau kedudukan yang selalu didambakan oleh setiap makhluk. Nabi berhak memohon syafaat untuk manusia kepada Allah agar dia segera memutuskan perkara di antara mereka dan melepas umatnya dari padang mahsyar. Itulah asy-syafaatul uzma yang tidak dimiliki oleh para rasul ulul azmi, tidak lain karena keutamaan dan kemuliaan yang Allah berikan kepada beliau. Setelah itu, Nabi pergi mengetuk pintu surga. Penjaga pintu surga pun bertanya, "Siapakah Anda?" Nabi menjawab, "Muhammad." Penjaga itu pun menanggapi, "Hanya kepadamulah aku diperintahkan. Aku tidak akan membukakan untuk siapapun sebelummu." Hal di atas juga merupakan kekhususan Rasulullah dari seluruh manusia. Beliau pun masuk ke dalam surga, lalu beliau memohonkan syafaat kepada Allah untuk mereka, seperti yang disebutkan dalam hadis-hadis sahih. Inilah syafaat pertama yang hanya dimiliki oleh beliau dan tidak dimiliki oleh para rasul lainnya. Kemudian sesudah itu diberikan kepada Nabi beberapa bentuk syafaat, di antaranya syafaat mengeluarkan pelaku dosa besar dari neraka bagi siapa yang dikehendaki Allah dari umatnya. Akan tetapi rasul yang lain pun memiliki izin syafaat ini. Dengan kata lain, para nabi lainnya juga mendapat izin untuk memberikan syafaat kepada umat mereka yang berbuat maksiat. Demikian pula para malaikat, mereka diberi izin untuk memberikan syafaat. Bahkan orang-orang mukmin juga demikian, seperti yang terdapat dalam kitab As-Sahih dari hadis Abu Hurairah dan Abu Sa'id. Allah berfirman, "Para malaikat, nabi-nabi, dan orang-orang mukmin diberi izin untuk memberikan syafaat, sehingga yang tertinggal hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih." Lalu ia menyebutkan lanjutan hadis. Al-Imam Abu Bakar bin Khuzaimah menyebutkan jenis-jenis syafaat ini di bagian akhir kitab At-Tauhid. Demikian juga Abu Bakar Ibnu Abi Asim dalam kitabnya As-Sunnah. Hal itu juga dipaparkan dengan sangat baik dalam hadis As-Suwar, atau hadis yang menjelaskan urutan tiupan sangkakala berikut berbagai peristiwa yang terjadi karenanya, yang diriwayatkan oleh At-Tabrani dalam kitab yang tebal, juga oleh Abu Musa Al-Madini Al-Asbahani, serta yang lainnya yang juga menulis kitab yang tebal.
Al-Walid bin Muslim telah mengumpulkannya dalam satu jilid. Ibnu Katsir pun telah merangkum sanad-sanadnya dalam sebuah risalah khusus. Adapun riwayat dari para penulis Al-Kutubus Sittah atau kitab hadis yang 6 seperti kitab As-Sahihain dan yang lainnya, seringkali ditemukan peringkasan riwayat dalam kitab-kitab mereka, yakni redaksinya kadang dibuat di depan, kadang pindah ke belakang. Hal itu akan terlihat jelas bagi siapa saja yang menelaahnya. Kemudian Ibnu Katsir melihat dalam kitab Sahihul Bukhari sekilas penyebutan tentang Asy-Syafa'atul Uzma dalam kitab Az-Zaka'ah, bab orang yang meminta-minta untuk memperbanyak harta. Al-Bukhari berkata, Yahya bin Bukair telah meriwayatkan kepada kami. Ia berkata, Al-Laits telah meriwayatkan kepada kami dari Ubaidillah bin Abu Ja'far. Ia berkata, aku pernah mendengar Hamzah bin Abdullah bin Umar menceritakan, aku pernah mendengar Abdullah bin Umar berkata bahwa Rasulullah bersabda, sesungguhnya orang yang suka meminta-minta kepada sesama manusia akan datang pada hari kiamat tanpa ada sekerat daging pun di wajahnya. Pada hari kiamat, matahari akan mendekat sehingga ada orang yang keringatnya mencapai separuh telinga. Ketika berada dalam kondisi demikian, mereka meminta pertolongan kepada Adam, lalu kepada Musa, kemudian kepada Muhammad. Abdullah bin Yusuf menambahkan berdasarkan riwayat Al-Laits dari Ibnu Abi Ja'far, maka Nabi SAW memberikan syafaat agar segera diputuskan pengadilan antar umat manusia. Sesudah itu, beliau berjalan hingga sampai di depan pintu surga. Pada saat itulah Allah menempatkan beliau pada Al-Maqamul Mahmud hingga seluruh makhluk memujinya. Inilah yang disebut Asy-Syafa'atul Uzma yang dimiliki secara khusus oleh Rasulullah dan tidak dimiliki para rasul lainnya dari kalangan ulul azmi. Semua itu terjadi setelah tiap-tiap rasul menjawab tatkala diminta memberikan syafaat oleh umatnya, aku bukan orang yang berhak memberikannya, pergilah pada fulan. Oleh karena itu, umat manusia terus berpindah dari seorang rasul kepada rasul yang lain hingga sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Beliau pun bersabda, memang akulah yang berhak memberikannya. Kemudian beliau pun pergi dan menyampaikan syafaat itu kepada orang-orang di padang mahsyar di sisi Allah untuk memutuskan perkara di antara mereka dan melegakan hati mereka. Setelah itu, Rasulullah memberikan bentuk syafaat lainnya yang terdiri dari 4 macam, berupa syafaat untuk menyelamatkan manusia yang sudah masuk ke neraka. Nabi SAW adalah pemberi syafaat pertama di surga, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ahmad dalam musnadnya dari Al-Mukhtar bin Fulful. Dari Anas, ia berkata bahwa Rasulullah pernah bersabda, aku adalah pemberi syafaat pertama di surga nanti. Nabi juga memberikan syafaat untuk mengangkat derajat sebagian penduduk surga. Jenis syafaat ini sudah disepakati keberadaannya oleh para ulama Ahlus Sunnah dan kaum Mu'tazilah. Dalilnya adalah yang tercantum dalam Sahihul Bukhari dari riwayat Abu Musa bahwasanya ketika pamannya Abu Amir terbunuh dalam perang Autas, Rasulullah berdoa untuknya, ya Allah, ampunilah Ubaid Abu Amir, berikanlah kepadanya kedudukan di akhirat di atas kedudukan kebanyakan dari makhlukmu yang lain. Demikian pula saat Abu Salamah bin Abdul Asad meninggal dunia, Rasulullah berdoa, ya Allah, tinggikanlah derajatnya. Mengenai makna sabda Nabi, seluruh Nabi hanya diutus kepada kaumnya, sedangkan aku diutus kepada seluruh umat manusia. Hal itu telah diterangkan dalam Al-Quranul Karim, yakni dalam firman-Nya, kami tidak mengutus seorang rasul pun melainkan dengan bahasa kaumnya, supaya ia dapat memberi penjelasan dengan terang kepada mereka. Quran Surah Ibrahim ayat 4. Dan tidak ada suatu umat pun melainkan telah ada padanya seorang pemberi peringatan. Quran Surah Fatir ayat 24. Nabi-nabi terdahulu ditugaskan untuk menyampaikan risalah kepada kaumnya saja, yang mereka dakwahi kepada agama Allah. Adapun Nabi Muhammad, Allah telah menegaskan dalam firman-Nya berikut ini, katakanlah, hai manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kalian semua. Quran Surah Al-A'raf ayat 158. Supaya dengannya
aku memberi peringatan kepadamu dan kepada orang yang sampai Al-Quran kepadanya. Quran Surah Al-An'am ayat 19. Dan barang siapa di antara mereka atau orang-orang Quraisy dan para sekutunya yang kafir terhadap Al-Quran, maka nerakalah tempat yang diancamkan kepadanya. Quran Surah Hud ayat 17. Dan katakanlah kepada mereka yang diberikan Alkitab kepadanya dan kepada orang-orang yang ummi selain Ahlul Kitab, apakah kamu mau masuk Islam? Kalau mereka masuk Islam, sesungguhnya mereka telah mendapatkan petunjuk. Dan kalau mereka berpaling, sesungguhnya kewajibanmu hanyalah menyampaikan ayat-ayat Allah, dan Allah Maha melihat akan hamba-hambanya. Quran Surah Ali Imran ayat 20. Masih banyak lagi ayat-ayat Al-Quran yang menunjukkan bahwa risalah yang dibawa Rasulullah itu bersifat universal, yaitu untuk bangsa jin dan manusia. Oleh sebab itu, Allah memerintahkan kepada beliau untuk memberikan peringatan kepada seluruh makhluk, jin dan manusia, baik bangsa Arab maupun bangsa Ajam atau non-Arab. Rasulullah telah melaksanakan perintah Allah tersebut seperti yang diamanatkannya. Beliau juga telah menyampaikan risalah Allah kepada umat manusia. Di antara kekhususan Rasulullah dibandingkan dengan saudara-saudaranya sesama Nabi adalah beliaulah yang paling sempurna, penghulu mereka, khatib dan imam mereka, serta penutup seluruh Nabi. Tidak seorang Nabi pun melainkan dia telah berjanji bahwa apabila Muhammad diutus ketika Nabi tersebut masih hidup, maka ia harus beriman kepada beliau dan harus membelanya. Bahkan, para Nabi diharuskan mengambil perjanjian itu atas umatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian dari para Nabi. Sungguh, apa saja yang aku berikan kepadamu berupa kitab dan hikmah, kemudian datang kepadamu seorang Rasul yang membenarkan apa yang ada padamu. Niscaya, kamu akan bersungguh-sungguh beriman kepadanya dan menolongnya. Allah berfirman, apakah kamu mengakui dan menerima perjanjianku terhadap yang demikian itu? Mereka menjawab, kami mengakui. Allah berfirman, kalau begitu, saksikanlah hai para nabi, dan aku menjadi saksi pula bersama kamu. Quran Surah Ali Imran ayat 81. Allah menegaskan dalam ayat tersebut bahwa kitab dan hikmah apapun yang telah aku atau Allah turunkan kepada kalian, lalu datang kepada kalian seorang rasul yang lain sesudah turun semua ajaran ini, maka kalian harus beriman kepadanya dan membela ajarannya. Sebab agama Muhammad ini memuat semua dakwah para nabi. Dengan demikian, mengambil ajaran beliau sama dengan mengambil seluruh ajaran mereka. Keistimewaan ini hanya dimiliki oleh beliau dan tidak dimiliki oleh para nabi manapun selainnya. Keistimewaan lainnya, bahwasanya Rasulullah dilahirkan dalam keadaan bahagia atau dalam keadaan sudah terkhitan, sebagaimana diriwayatkan dalam sebuah hadis yang memiliki berbagai jalur riwayat. Tetapi semua jalur hadis itu gharib. Ada pula riwayat yang menjelaskan bahwa dalam hal ini para nabi lainnya sama seperti beliau, sebagaimana yang telah disebutkan oleh Abul Faraj bin Al-Jauzi dalam kitabnya Tanqihul Fuhum. Contoh kekhususan nabi lainnya adalah mujizat setiap nabi akan hilang seiring dengan wafatnya nabi tersebut, sedangkan mujizat beliau tetap kekal sampai waktu yang dikehendaki Allah, yaitu Al-Quran Al-Karim yang mengandung mujizat pada lafaz dan kandungan maknanya. Bahkan Allah menantang kalangan jin dan manusia untuk membuat yang setara dengan Al-Quran, namun mereka tidak mampu melakukannya selama-lamanya sampai hari kiamat. Contoh kekhususan lain adalah ketika Rasulullah diperjalankan pada suatu malam atau Isra dan Mi'raj ke Sidratul Muntaha, kemudian pulang kembali ke negerinya dalam satu malam saja. Peristiwa itu juga termasuk salah satu kekhususan beliau. Telah dinukil ucapan Nabi dalam hadis yang menjelaskan peristiwa tersebut, yaitu tatkala Jibril berseru kepada burak ketika hewan itu memberontak saat hendak ditunggangi oleh Rasulullah, tenanglah, demi Allah, tidak ada orang yang lebih baik mengendaraimu daripada dirinya atau Muhammad. Demikian juga ucapan beliau dalam hadis, aku pun mengikat hewan tersebut dengan rantai sebagaimana para nabi lain mengikatnya. Kedua pernyataan di atas menunjukkan bahwa burak pernah digunakan untuk memperjalankan nabi yang lain. Hanya saja,
kita mengetahui bahwasanya tidak ada nabi lain yang setara dengan Rasulullah dalam hal kemuliaan, kedekatan, dan kehormatan. Oleh sebab itu, kedudukan beliau di surga nanti paling tinggi dan paling dekat dengan Arsy. Sebagaimana tercantum dalam hadis, kemudian, mohonlah wasilah kepada Allah untukku. Sesungguhnya, wasilah itu adalah sebuah kedudukan di surga yang hanya diberikan kepada seorang dari sekian banyak hamba Allah. Aku berharap sekali, akulah yang mendapatkan kedudukan tersebut. Semoga salawat dan salam dilimpahkan atas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara kekhususan Nabi yang lainnya, yakni apabila atau ulama dari kalangan umat beliau telah berijma terhadap suatu hukum syariat atas perkara tertentu, maka pendapat mereka tersebut akan terpelihara dari kekeliruan. Bahkan, kesepakatan mereka itu menjadi sebuah kebenaran mutlak, sebagaimana yang telah ditegaskan dalam kitab-kitab usul fikih. Inilah salah satu kekhususan yang hanya dimiliki umat Islam, disebabkan kekhususan Rasulullah yang tidak pernah dimiliki oleh umat manapun sebelum umat beliau. Hal khusus lainnya, bahwasanya kelak Rasulullah adalah orang pertama yang tanah kuburnya akan disingkap atau dibangkitkan pada hari kiamat kelak. Dan ketika umat manusia dibuat pingsan tak sadarkan diri pada hari kiamat nanti, Rasulullah adalah orang pertama yang akan disadarkan. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dalam kitab As-Sahihain dari hadis Abu Hurairah, yaitu terkait dengan kisah seorang laki-laki Yahudi yang bersumpah, "Tidak, demi Allah yang telah memilih Musa dari seluruh manusia di bumi." Mendengar itu, salah seorang kaum muslimin kemudian menamparnya. Keduanya kemudian mengadukan masalah itu kepada Rasulullah. Beliau bersabda, "Janganlah kalian lebih mengutamakan diriku dibandingkan Musa, sebab tatkala umat manusia pingsan pada hari kiamat kelak, akulah orang pertama yang akan disadarkan. Namun saat itu, aku mendapati Musa sedang memegang tiang Arsy. Aku tidak tahu apakah ia sadar sebelum aku, ataukah ia termasuk orang yang dikecualikan Allah." Dalam riwayat yang lain disebutkan, ataukah ia tidak pingsan karena telah pingsan pada peristiwa di Bukit Tursina dulu. Sebagian ulama yang mengulas hadis ini menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan disadarkan dalam hadis ini adalah dibangkitkan dari kubur. Dalil mereka dalam hal ini adalah perkataan yang tercantum dalam sejumlah riwayat Al-Bukhari. Dari hadis Yahya bin Amr Al-Madani, dari Abu Sa'id, ia menceritakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah kalian membanding-bandingkan aku dengan nabi-nabi yang lain, sebab tatkala umat manusia pingsan pada hari kiamat, akulah orang pertama yang akan dibangkitkan dari kubur. Saat itu, aku mendapati Musa sedang berpegangan pada salah satu dari tiang-tiang Arsy. Aku tidak tahu apakah ia sadar sebelum aku, ataukah ia tidak pingsan karena telah mengalaminya di Bukit Tursina dulu." Lafaz hadis ini rumit. Riwayat yang dijadikan rujukan adalah riwayat Al-Bukhari dari Yahya bin Qaz'ah, dari Ibrahim bin Sa'ad, dari Az-Zuhri, dari Abu Salamah, dan Abdurrahman Al-A'raj dari Abu Hurairah yang menyebutkan kisah seorang Yahudi di atas sampai kepada sabda Rasulullah, "Janganlah kalian menganggapku lebih baik daripada Nabi Musa, sebab tatkala umat manusia pingsan pada hari kiamat dan aku pun pingsan bersama mereka, makulah orang yang pertama yang disadarkan, namun aku mendapati Musa sampai seterusnya." Nas itu sangat jelas sehingga tidak membutuhkan penafsiran lagi. Disadarkan di situ adalah disadarkan dari pingsan, bukan dibangkitkan dari kematian. Demikianlah hakikat dari kata ifaqah atau disadarkan di sini. Orang yang merenungkan dengan baik tentang sabda beliau, "Aku tidak tahu apakah ia sadar sebelum aku, ataukah ia tidak pingsan karena telah pingsan pada peristiwa di Bukit Tursina dulu," tentunya dia akan menyadari hal ini. Contoh lain dari kekhususan Nabi Muhammad SAW, beliau adalah pembawa panji yang paling agung kelak pada hari kiamat. Beliau dan umatnya akan dibangkitkan di tempat yang tinggi, berbeda dengan umat-umat lainnya. Allah pun mengizinkan beliau dan umatnya untuk bersujud di padang mahsyar, tidak dengan umat-umat lainnya. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Jubarah bin Al-Mughallas Al-Himmani, ia berkata, "Abdul A'la bin Abu Al-Musawwir menceritakan kepada kami dari Abu Burdah,
dari ayahnya Abu Musa. Ia bercerita bahwa Rasulullah pernah bersabda, apabila Allah mengumpulkan semua makhluknya pada hari kiamat nanti, maka diizinkanlah bagi umat Muhammad untuk bersujud, sehingga mereka pun bersujud lama sekali. Kemudian diperintahkan kepada mereka, angkatlah kepala kalian. Sungguh kami telah menjadikan jumlah atau orang-orang kafir dari kalian sebagai penebus kalian dari neraka. Akan tetapi, sangat disayangkan bahwa Jubarah adalah perawi yang lemah. Namun demikian, diriwayatkan secara sahih melalui beberapa jalur riwayat yang lain bahwa umat Muhammad adalah umat pertama yang akan diadili pada hari kiamat nanti. Kekhususan lain, Rasulullah adalah pemilik Al-Haudah yang akan disinggahi oleh umat manusia. At-Tirmizi dan yang lainnya meriwayatkan bahwa setiap nabi memiliki haudah atau telaga. Akan tetapi, kita mengetahui bahwa telaga beliau adalah yang paling besar dan paling banyak pengunjungnya. Kekhususan lainnya, negeri tempat Rasulullah diutus menjadi nabi adalah negeri yang paling mulia di muka bumi. Setelah itu, barulah negeri tempat beliau berhijrah, yakni Madinah. Ini menurut pendapat mayoritas ulama. Tetapi juga ada yang berpendapat bahwa tempat beliau berhijrah adalah negeri terbaik. Hal ini seperti yang diriwayatkan dari Imam Malik bin Anas dan mayoritas sahabatnya. Al-Qali Iyad As-Sabti meriwayatkan hadis tersebut dari Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab. Telah dinukil pula adanya kesepakatan bahwa makam Rasulullah, tempat jasad beliau dibaringkan di situ, merupakan tempat yang paling mulia di muka bumi. Tentang adanya ijma' dalam hal ini sudah lebih dulu dinyatakan oleh Al-Qadhi Abul Walid Al-Baji, Ibnu Battal, dan ulama lainnya. Dasarnya adalah hadis yang menjelaskan bahwa ketika Rasulullah wafat, para sahabat berbeda pendapat tentang di mana tempat beliau akan dimakamkan. Ada yang berpendapat dimakamkan di pekuburan Al-Baqi saja. Ada yang mengusulkan dimakamkan di Mekah. Ada juga yang berkata dimakamkan di Baitul Maqdis saja. Akhirnya Abu Bakar berseru, sesungguhnya Allah hanya mewafatkan beliau di tempat yang paling dicintainya. Demikianlah yang disebutkan oleh Abdul Samad bin As-Sakir dalam kitabnya yang berjudul Tuhfatuz Zair. Namun, Ibnu Katsir belum pernah meneliti sanadnya. Kekhususan Nabi lainnya adalah tidak adanya harta benda beliau yang diwarisi setelah wafatnya. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Bakar dan Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, kami tidak mewariskan harta. Segala harta benda yang kami tinggalkan adalah sedekah. Hadis tersebut dikeluarkan dari dua jalur riwayat. Akan tetapi, Imam At-Tirmizi meriwayatkan dengan sanad jayyid, meskipun bukan dalam kitab Al-Jami'-nya, dari Abu Bakar, bahwasanya Rasulullah bersabda, kami para nabi tidak mewariskan harta. Berdasarkan hal itu, mereka para nabi memiliki keistimewaan yang sama dalam perkara terakhir ini, yakni kekhususan yang tidak dimiliki oleh manusia selain pada nabi. Di antara keistimewaan yang sama-sama dimiliki oleh Rasulullah dan para nabi lainnya adalah meskipun kedua mata beliau tertidur, namun hatinya tetap terjaga atau tidak tidur. Demikian pula nabi-nabi lainnya. Tercantum dalam kitab As-Sahih bahwasanya Rasulullah bersabda, rapatkanlah saf kalian, sesungguhnya aku dapat melihat kalian dari belakang punggungku. Banyak dari para ulama yang menafsirkan hadis itu menurut makna lahiriahnya. Sementara itu, Abu Nasr As-Sabaghah menjelaskan, Nabi dapat melihat apa-apa yang ada di belakang badan beliau, seperti melihat apa yang ada di hadapannya. Artinya, demikianlah penjagaan diri dan ketajaman panca indera Rasulullah. Adapun dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Ya'la Al-Musili dalam musnadnya dari Anas secara marfu, diterangkan bahwa Rasulullah bersabda, para nabi tetap hidup di kuburan mereka sambil terus mengerjakan sholat. Wallahu a'lam. Demikianlah kisah lanjutan tentang Rasulullah SAW. Nantikan kisah berikutnya hanya di channel YouTube Kepoin Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.